Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Nur Tridayanti. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel aku, selamat datang ya. Nah, di video kali ini aku akan membahas soal SKD, Seleksi Kompetensi Dasar untuk Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK untuk pelaksanaan CPNS 2021. Nah, aku mohon maaf nih teman-teman karena jeda antara video sebelumnya dengan video yang sekarang itu cukup lama karena kesibukan aku di dunia nyata yaitu sebagai ASN ya, lebih tepatnya CPNS 2019 pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dan aku bekerja di sebuah sekolah dasar ya, karena aku seorang guru SD. Oke, untuk video kali ini itu part 2 membahas mengenai pilar negara. Oke, sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa video ini untuk di like, komen, share, dan juga subscribe. Follow juga akun Instagram aku ya, @nur_tridayanti. Oke, sebelum masuk ke contoh soal, kita membahas dulu mengenai pilar negara. Ya, pilar negara itu teman-teman terbagi atas 4. Ya, ada 4 kajian mengenai pilar negara. Yang pertama itu adalah Pancasila. Nah, seperti kita tahu ya, bahwa setiap warga negara wajib menghafal Pancasila, terdiri dari 5 sila. Oke, kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, teman-teman ingat kalau Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah 4 kali diamandemen hingga saat ini. Oke, yang ketiga adalah NKRI. NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, teman-teman. Oke. Mengerti ya? Kita lanjut ke soal nomor 1. Bagian Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak boleh diamandemen adalah, nah teman-teman, diamandemen itu maksudnya diubah. Jadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mana yang tidak boleh diamandemen? Kita lihat yang A. A. Pembukaan. B. Batang tubuh. C. Penjelas. D. Penutup. E. Pasal-pasal. Nah, menurut teman-teman apa? Oke, jawabannya itu adalah A ya, pembukaan. Nah, pembukaan 1945 tidak dapat diubah atau tidak dapat diamandemen sebab mencantumkan dasar negara yaitu sila-sila Pancasila. Namun, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat diamandemen sesuai perkembangan zaman dan kondisi negara Indonesia. Jadi diingat ya teman-teman bahwa bagian Undang-Undang Dasar yang tidak boleh diamandemen adalah pembukaan atau preambul. Oke. Next, soal nomor 2. Berikut ini yang bukan hak dari DPR adalah A. Hak angket. B. Hak interpelasi. C. Hak menyatakan pendapat. D. Hak legislatif. E. Hak amandemen. Nah, jadi yang bukan merupakan hak dari DPR itu yang mana teman-teman? Jadi teman-teman harus hafal ya, hak DPR itu apa saja. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah D. Hak legislatif ya. Nah, penjelasannya itu hak legislatif bukan salah satu hak yang dimiliki oleh DPR, melainkan tugas dan kewenangan yang melekat pada diri DPR. Jadi, hak legislatif itu merupakan tugas dan kewenangan. Jadi, haknya ada 4 ya. Kalau untuk hak DPR ada hak angket, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, kemudian hak amandemen. Diingat ya teman-teman, karena pengalaman sebelumnya di CPNS 2019 ini materi ini udah keluar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3.
Salah satu kebijakan otonomi daerah yang memberikan keistimewaan terhadap daerah tertentu merupakan implementasi nilai Pancasila yang merujuk pada sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jadi teman-teman, otonomi daerah itu maksudnya sebuah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Jadi pemerintah pusat memberikan otonomi daerah pada setiap daerah, tapi ada beberapa daerah yang memiliki keistimewaannya sendiri. Ya, keistimewaan itu maksudnya daerah tersebut atau daerah tertentu tersebut itu memiliki hal yang berbeda dari daerah lain sehingga diberikan otonomi daerah yang khusus atau yang istimewa. Nah, kira-kira implementasi apa yang sesuai dengan nilai Pancasilanya? Nah, jawabannya itu adalah yang C, yang ketiga ya teman-teman. Nah, penjelasannya, Persatuan Indonesia adalah nilai yang diutamakan dalam memberikan keistimewaan terhadap kebijakan daerah melalui otonomi daerah. Nah, jadi tadi ya aku bilang teman-teman, ada daerah tertentu atau daerah khusus. Nah, contohnya itu adalah Nanggroe, Aceh Darussalam, dan Yogyakarta. Nah, diberikannya otonomi ini merupakan nilai persatuan ya, merupakan perwujudan nilai persatuan demi menjaga keutuhan NKRI melalui otonomi daerah yang diilhami oleh sila ketiga. Jadi karena berbeda itu tadi, makanya diberikan otonomi daerah. Supaya apa? Supaya tetap terciptanya persatuan Indonesia yang merujuk pada sila ketiga. Mengerti ya teman-teman? Oke, next kita lanjut nomor 4. Pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia terdiri atas berikut ini, kecuali A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Bendera Merah Putih, D. Negara Kesatuan Republik Indonesia, E. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tadi kalau menyimak penjelasan aku yang pertama ya, yang sebelum masuk ke contoh soal itu tentang pilar negara. Jadi soal nomor 4 ini membahas mengenai pilar negara ya, pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, ada 4 kan. Nah, jadi di nomor 4 ini yang bukan adalah, nah teman-teman pasti tahu ya, jawabannya pasti C, bendera merah putih. Itu bukan termasuk pilar negara. Penjelasannya, pencetus 4 pilar kebangsaan adalah Taufik Kemas, Ketua MPR RI pada saat itu. Jadi Pak Taufik Kemas ini yang yang mencetuskan ya 4 pilar kebangsaan. Yang pertama itu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI, yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Diingat ya teman-teman? Oke, kita lanjut soal nomor 5. Implementasi dalam kehidupan nyata penerapan Pancasila sebagai dasar negara tercermin kegiatan sebagai berikut. A. Memberikan bantuan sosial kepada kaum duafa. B. Mengerjakan tugas kantor sesuai dengan perintah atasan. C. Memasang sabuk pengaman saat mengendarai mobil sesuai dengan tertib lalu lintas. D. Pulang setelah jam kantor selesai dan memberi salam kepada atasan dan rekan kerja. E. Mengikuti upacara kebangkitan Pancasila dengan khidmat berlandaskan jiwa nasionalisme. Nah, sebelum aku memberikan jawabannya, teman-teman simak ya pertanyaannya ini. Jadi dia dibilang di sini contoh dari implementasi penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tercermin dari kegiatan yang mana? Jadi dari A sampai ini kegiatannya baik ya, tapi mana yang mencerminkan sebagai penerapan Pancasila sebagai dasar negara? Jadi jawabannya adalah C, yaitu memasang sabuk pengaman saat mengendarai mobil sesuai dengan tertib lalu lintas. Ya, penjelasannya, implikasi Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum,
Jadi dasar negara itu maksudnya hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum. Artinya, segala peraturan perundangan secara material harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Hal yang tercermin dalam melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara adalah memilah dan memasang sabuk pengaman sesuai dengan tertib lalu lintas. Ya, maksudnya di sini kita tertib berlalu lintas pakai sabuk pengaman ketika menggunakan mobil. Itu termasuk contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara karena mentaati hukum. Ya, oke. Soal nomor 6. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini merupakan isi pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 ayat A1, B2, C3, D4, E5. Nah, saran aku nih teman-teman, kalau ada soal pasal seperti ini, mendingan teman-teman sering dibuka. Kalau perlu dihafal ya. Isi dari Undang-Undang Dasar bisa kok sebanyak itu dihafal, karena ketika SMA aku juga dulu sempat menghafal Undang-Undang Dasar ya. Jadi aku rasa teman-teman kalau giat belajar pasti bisa menghafal undang-undang. Apalagi ini pasal 1 ya, pasal yang kalau menurut aku itu paling mudah dihafal karena kan pasal yang di awal ya. Jadi jawaban dari negara Indonesia adalah negara hukum itu pada ayat ke-3 ya, pasal 1 ayat 3. Nah, penjelasannya untuk pasal 1 ini terdiri dari 3 ayat ya. Ayat yang pertama itu menjelaskan Indonesia adalah NKRI. Ayat kedua, kedaulatan di tangan rakyat. Ayat yang ketiga, Indonesia adalah negara hukum. Jadi jawabannya C ya teman-teman. Oke, nomor 7. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu lembaga negara yang berwenang dalam memberikan gerasi, amnesti, dan rehabilitasi adalah A. DPR, B. Komisi Yudisial, C. Mahkamah Agung, D. Presiden, E. Mahkamah Konstitusi. Jadi teman-teman, dalam Undang-Undang Dasar itu ada penjelasan bahwa ada suatu lembaga negara yang berwenang yang memberikan gerasi, amnesti, dan rehabilitasi. Gerasi, amnesti, rehabilitasi ini maksudnya adalah tindakan khusus terhadap seseorang ya, mengenai hukum. Nah, siapakah lembaga negara tersebut? Jadi jawabannya itu adalah D. Presiden ya. Jadi presiden yang berwenang. Nah, penjelasannya, pemberian amnesti, rehabilitasi, abolisi, dan gerasi merupakan kewenangan presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung atau MA atau Dewan Perwakilan Rakyat DPR sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Dimengerti ya teman-teman, yang berwenang adalah yang berwenang adalah presiden, tapi perhatikan juga pertimbangan dari MA dan DPR. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Rumusan Pancasila asli dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada A. Alinea pertama Preambul Undang-Undang Dasar 1945. B. Alinea kedua Preambul UUD 1945. C. Alinea ketiga Preambul Undang-Undang Dasar 1945. D. Alinea keempat Preambul Undang-Undang Dasar 1945. E. Alinea kelima Preambul Undang-Undang Dasar 1945. Nah, preambul ini maksudnya pembukaan ya teman-teman. Jadi kalau kalian hafal pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdiri dari 5 alinea. Nah, kira-kira nih mana yang ditemukannya rumusan Pancasila asli? Oke, jawabannya itu adalah D. Alinea keempat Preambul Undang-Undang Dasar 1945. Ya.
Nah, penjelasannya itu ya teman-teman, rumusan Pancasila asli dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat, yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi jawabannya di alinea keempat ya teman-teman. Lanjut, kita ke soal nomor 9. Radikalisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Ancaman radikalisme ini bisa diminimalisir. Salah satunya dalam bidang pendidikan, yaitu dengan cara A. Pendidikan Pancasila dijadikan dasar dan sumber pembelajaran. B. Pendidikan Pancasila dijadikan tanggung jawab guru dan siswa. C. Penambahan jam pelajaran pendidikan Pancasila. D. Perlunya perubahan gaya pembelajaran pendidikan Pancasila. E. Pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk wawasan bangsa dan karakter. Nah, jadi ya teman-teman, untuk meminimalisir paham radikalisme ini, ya, radikalisme itu yang maksudnya yang anarkis, yang tidak baik, ya, berpaham radikal, tidak taat pada peraturan negara, ya, mengancam kestabilan negara. Jadi salah satunya dengan dalam bidang pendidikan. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Jadi ya, jawabannya itu adalah E. Pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk wawasan bangsa dan karakter. Jadi penjelasannya itu, tujuan pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral atau karakter yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku sesuai dengan isi dari Pancasila itu sendiri. Jadi ada 5 sila, yaitu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kemungkinan kecil paham radikalisme itu bisa masuk ke Indonesia, ya, terutama ke masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 10. Soal terakhir nih teman-teman. Baru-baru ini terjadi penangkapan tangan terhadap beberapa oknum di berbagai provinsi dan kabupaten yang mengejutkan publik. Beberapa kepala daerah yang dibawa ke gedung KPK dengan menggunakan rompi orange khas KPK malah melempar senyum dan melambaikan tangan kepada petugas KPK dan wartawan yang meliputnya, seolah mereka tak bersalah. Hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan tatanan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, khususnya Pancasila. Nah, sila keberapa nih teman-teman? A. Sila ke-1, B. 2, C. 3, D4, E5. Nah, sebelum aku kasih jawabannya, kita telusuri dulu soalnya. Jadi udah tahu korupsi, malah ketika dibawa ke gedung KPK pakai rompi orange malah senyum-senyum dan melambaikan tangan ke petugas KPK dan wartawan. Padahal harusnya malu. Kenapa malu? Karena koruptor merupakan pencuri atau tikus berdasi. Nah, jawabannya adalah B, sila kedua. Penjelasannya, sikap tidak merasa bersalah dan tebal muka menunjukkan kurangnya nilai adab dan susila yang dimiliki oleh koruptor seperti kasus di atas. Hal ini melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian pembahasan video materi kali ini tentang CPNS ya 2021. Nah, aku ada kata mutiara nih teman-teman. Ya, ikhtiar dan doa tanpa jeda. Jadi jangan
Pantang menyerah untuk mewujudkan cita-cita. Teruslah berusaha dan berdoa ya. Oke, jangan lupa video ini untuk di like, comment, share, dan juga subscribe. Follow juga akun Instagram aku @nurtridayanti. See you next time and thank you. Bye-bye.